Ya puji Tuhan, adik-adik shalom. Kakak Fani percaya semua di rumah mengalami hal yang sangat luar biasa. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan Yesus baik bagi kami, kuduskan kami semua Tuhan Yesus. Untuk kami menyembah Bapa di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kita nyanyikan lagu ini buat Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, amin. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dari awal kita nyanyikan lagu ini buat Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi, amin. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membuka ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena saat ini pun juga Tuhan menggairahkan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami. Berikan kami sukacita dan kegirangan saat ini Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. kasih karena adik-adik di rumah sudah menjadi anak-anak yang taat dalam hal beribadah.
Yang kedua, Kakak Vita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang tua yang sudah mendampingi anak-anak dalam hal beribadah. Terima kasih Mama dan Papa untuk ketaatannya. Nah, adik-adik, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore kita punya ibadah anak. Jangan sampai terlambat ya. Ingat, tunjukkan rasa cinta adik-adik dalam hal beribadah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, kali ini mau umumkan bahwa setiap persembahan adik-adik bisa diberikan kepada pemimpin kelompok selnya masing-masing. Ya, sebelum kita memberi adik-adik, Kakak Leni akan membacakan satu ayat bagian firman Tuhan bagi kita sebagai dasar kita untuk memberi, yaitu dari 2 Korintus pasalnya ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Siapkan persembahannya adik-adik dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberikan kami berkelebihan. Saatnya kami mau memberi Tuhan Yesus, kuduskan persembahan kami. Kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita bikin gerakan ya. Ya, haleluya. Ya, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang pujian dari depannya. Ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Adik-adik masih punya semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ini
Ikuti gerakan kakak Dian ya. Katakan more, more, more. More, more, more. I was more, more, more. More, we praise you. We praise you. Sekali lagi. More, more, more. I was more, more, more. More, we praise you. We praise. I'm gonna jump. I'm gonna jump today. I'm gonna jump. I'm gonna jump today. I'm gonna jump. I'm gonna jump today because of Jesus. Sekali lagi more. More, more, more. I was more, more, more. More, we praise you. We praise you more. More, more, more. I was more, more, more. More, we praise you. We praise. Katakan more. Yeay. Ya puji Tuhan adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa di sore hari ini, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sekali lagi semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lewat hidup kita buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini buat Tuhan Yesus. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi dari awal, Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Amin. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Adik-adik buka suara dan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa Engkau baik. Kau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Cakaralayalalabaya-Mu. Hirabayaralayaralabasye. Haleluya. Kami memuji-Mu Bapa. Kami menyembah
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa makan, kami bisa pakai. Itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hanya mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom, shalom, shalom. Wow, luar biasa Max. Semuanya apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Nah Max dan juga yang di rumah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Oh, oke Kak Max Vita. sudah siap mau berdoa? Siap sekali. Oke, semuanya di rumah siap berdoa? Nah, sama-sama kita berdoa ya. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi semua kami dengan hikmat Tuhan. Biar ketika firman Tuhan disampaikan, kami bisa duduk tenang, kami bisa fokus, dan kami bisa menyimak dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, bibir mulut hamba diurapi oleh Tuhan, logika pengetahuan hamba diurapi oleh Tuhan. Dan setiap hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan atas kemampuan manusia hamba, tapi atas penyertaan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa. Adik-adik di rumah, Kakak Vita mau tanya nih, sudah pernah nonton film Tuhan Yesus ya waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani atau belum? Oh, sudah Kak Vita. Mem juga sudah. Sudah Kak Vita. Nah, hari ini Kakak Vita akan memberikan sedikit cuplikan tentang video waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, adik-adik, kita simak videonya. Oke. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah.
Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Nah, Max, adik-adik di rumah tadi sudah lihat kan cuplikan video tadi? Ya, Apa yang terjadi ya saat orang-orang datang dan menangkap Tuhan Yesus? itu Kak Vita. Sepertinya ada yang berdarah Kak Vita. Hah, ada yang berdarah? Iya. Nah, adik-adik di rumah tadi lihat juga kan apa yang terjadi? Coba, Max, tadi salah satu orang yang mau datang menangkap Tuhan Yesus, telinganya dipotong oleh murid Tuhan. Oh, Max mau tahu siapa namanya? mau Kak Vita? Namanya adalah Markus. Oh, Nah, tapi tadi saat muridnya Tuhan Yesus memotong telinga Markus, Tuhan Yesus selalu datang menghampiri Markus. Max sendiri lihat apa yang terjadi. Coba. teman-teman, Tuhan Yesus membuat mujizat. Wah, luar biasa. Haleluya. Ya, benar sekali. Tuhan Yesus dengan segera tanpa menunggu lama loh, langsung datang dan melakukan mujizat. Ya. Padahal Markus ini datang untuk mau menangkap Tuhan Yesus. Coba Max bayangkan, ada orang yang datang dengan niat jahat kepada Max, tapi dengan waktu yang sama Max juga melakukan kebaikan. Luar biasa kan? Luar biasa sekali. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan tadi, hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus bahwa walaupun orang lain melakukan hal yang jahat, tapi Tuhan Yesus membalasnya dengan kebaikan. Ya. Oke, sama-sama kita buka dari Roma pasal 12 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wow. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang menyebarkan kebaikan. Coba Max bilang. Menyebarkan kebaikan. Ya, adik-adik di rumah bisa ulangi lagi. Ya, benar sekali. Menyebarkan kebaikan. Nah, adik-adik, kebaikan adalah tindakan mengasihi. Wow. Max, kebaikan itu tindakan. Jadi kalau orang sudah bertindak berarti dia melakukan kan? Oh Jadi, iya ya Kak kalau Vita. Max bilang Max orang baik, suka melakukan kebaikan, itu sudah terpancar dari Max punya tindakan sehari-hari. Nah, melalui cerita firman Tuhan tadi, lewat video tadi, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang selalu melakukan kebaikan. Walaupun orang di sekitar kita tidak melakukan kebaikan itu bagi kita. Susah atau tidak, Max? Kak Vita kayaknya susah-susah gampang gitu Kak. Susah-susah gampang, tapi kalau Tuhan Yesus bisa, pasti kita juga bisa. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan tadi sudah sangat jelas mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, ketika orang lain melakukan hal yang jahat bagi kita, kita harus membalas dengan kebaikan. Nah, adik-adik semuanya lihat di sini. Max lihat nih. Apa Kita itu punya ya? apa ya? Di sini ada gelas isinya air putih. Nah, Max mau? Nggak aus. Oh, daus. Oke, baiklah. Nah, di sini Kakak Vita juga punya yang namanya telur. Max Enak bisa tuh lihat. Kak Vita, enak Mau? tuh. Nggak juga. Oke, baiklah. Nah, telur ini menggambarkan orang-orang yang sering menyakiti kita. Misalnya nih, teman kita yang suka
membuat kita jengkel, suka rusakin mainan kita, terus suka ledekin kita, suka bilang, ih kamu hidungnya pesek, kamu matanya cipit, kamu rambutnya keriting, kamu kulitnya hitam. Max tersakiti atau tidak? Sangat Kak Vita. Sakit. Nah Kakak Vita ibaratkan ya, ini orang-orang yang menyakiti kita. Misalnya nih, tanpa sadar mama menyakiti dengan kata-kata, atau papa, atau adik, atau kakak dan teman-teman kita. Nah Max lihat, telurnya mengapung atau tenggelam ya? Tenggelam Kak Vita. Tenggelam. Nah ini nih seperti orang-orang yang menyakiti kita. Mereka itu tanpa sadar, mereka sedang ada di dalam lingkaran yang tidak mereka sadari bahwa lingkaran itu menenggelamkan mereka dan tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Maunya terus selalu menyakiti terus. Nah Max bisa lihat kan? Nah firman Tuhan tadi berkata bahwa kalau orang melakukan kejahatan kepada kita harus membalasnya dengan kebaikan. Adik bisa lihat? Max bisa baca ini apa? Kebaikan. Adik-adik di rumah juga bisa baca ini apa? Ya pintar, kebaikan, mantap. Di rumah kayaknya rajin belajar nih. Jadi bisa baca semua, oke. Kakak Vita buka ya. Siap. Nah Max, kita lihat ya. Ini, garam ini mengibaratkan kebaikan. Jadi kalau misalnya ada orang menyakiti Max, misalnya ada yang mencaci maki Max, Max tidak boleh balas. Tetap tenang, lalu balasnya dengan kebaikan, tidak boleh mencaci. Ya. Tapi dia kan jahat Kak Vita. Ingat, Tuhan Yesus ajarkan untuk menebarkan kebaikan. Oh bukan iya. kejahatan dan kebencian. Yang kedua, kalau misalnya nih ada teman-teman yang membenci Max, Max tidak boleh juga membenci, tapi harus tetap mengasihi. Tebarkan lagi kebaikan. Nah, terus juga misalnya kalau di rumah kakaknya Max atau adiknya Max rusakin mainan, Max juga tidak boleh marah-marah. Pukul aja Kak Vita. Tidak boleh. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk memukul. Oh iya. Harus tetap Minta mengasihi. ampun Tuhan. Iya, pintar. Tebarkan lagi kebaikan. Apalagi ya Kak, kalau misalnya ada teman-teman yang mengejek, kayak tadi Kak Vita bilang, Max matanya gora, Max rambutnya keriting, apalagi Max kulitnya hitam. Saya Tidak bisa boleh. melempar dengan batu boleh Kak Vita. Tidak boleh Max, tetap harus menebarkan kebaikan. tetap Tapi kan mengasihi. hati Max sakit Kak Vita. Ingat Tuhan Yesus ajarkan apa tadi? Kebaikan teman-teman. Tebarkan lagi kebaikan. Nah. Apalagi ya, nah kalau misalnya nih adik-adik di rumah, kalau mama, papa tanpa sengaja kan mengutuk adik-adik, mengatakan bahwa adik-adik itu anak bodoh, adik-adik itu anak yang tidak berguna, adik-adik itu anak yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik tidak boleh membalas mengutuk mama. Misalnya nih, katanya mama, kamu anak bodoh, terus balas lagi, mama juga bodoh. Tidak boleh Max, tidak boleh seperti itu Max. Baik Kak Vita. Nah, kalau misalnya juga mama bilang, Kak Vita kasih contoh ya, kutok par anak yang berguna, tidak boleh lagi balas. Barang mama juga yang berguna, tidak boleh seperti itu Max. Mama jahat ya Kak Vita kalau begitu. Ya, tidak boleh. Kalaupun mama mengutuk kita harus tetap berdoa untuk mama. Amin. Amin Kak Mama Vita. bertobat. Sekali lagi kita tebarkan Kebaikan. Ingat, setiap orang yang sudah menyakiti kita harus berdoa bagi mereka supaya mereka apa, Max? Bertobat. Amin. Nah, sekarang kita lihat nih, sudah sebarkan kebaikan paling banyak. Max mau terus sebarkan kebaikan? Mau Kak Vita Kita mau. mau terus sebarkan kebaikan, lakukan terus kebaikan dimanapun. Kita lihat apa yang terjadi. Apa ya? Oke, kita lihat. Ingat, punya waktu harus berdoa supaya setiap orang menyakiti kita bertobat. Ya. Tidak ada waktu lagi adik-adik di rumah. Kalau misalnya teman-teman menyakiti kita balas lagi dengan menyakiti. Oke, kita lihat apa yang terjadi kalau adik-adik benar-benar menebarkan kebaikan bagi orang lain. Apakah adik-adik juga menolong orang itu untuk bertobat? Ya. Next lihat ya apa yang terjadi ya. Kita lihat. Ingat ya, ini bukan Kakak Vita sedang buat teh gula. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wow, Max lihat. Wow. Max lihat apa yang terjadi. Luar biasa. Apa yang terjadi Max? Kenapa telurnya di atas Kak Vita? Adik-adik di rumah bisa lihat? Apakah telurnya tenggelam ke bawah?
Tidak, telur tadi sudah mengapung di atas. Wow, berarti kalau kita suka menebarkan kebaikan bagi orang yang sudah menyakiti kita membantu mereka untuk mengenal Kristus. Tepuk tangan dulu Tuhan Yesus. Haleluya. Ini nih, yang tadi mama yang suka kutuk kita, papa yang suka mengutuk kita, teman-teman yang sudah menyakiti kita. Tapi kalau kita terus menebarkan kebaikan, lihat. Yang tadi mereka tenggelam, tapi mereka terangkat. Karena apa? Kebaikan sudah adik-adik lakukan. Hanya menyebarkan kebaikan itu Baik, Kak Vita. Ya, pintar sekali. Nah, adik-adik, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menyebarkan kebaikan bagi banyak orang? Ada. Caranya apa? Kita harus sadar bahwa kita lebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, misalnya nih, karena Kakak Vita sadar bahwa Kakak Vita sudah dikasihi Tuhan, berarti Kakak Vita harus mengasihi Max. Dan kalau Max sadar kalau Max sudah dikasihi Tuhan Yesus, berarti Max juga harus mengasihi Kakak Vita. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Haleluya. Amen. Jadi apakah ada alasan untuk tidak mengasihi? Tidak, Kak Vita. Tidak lagi ada alasan. Papa mau suka kutuk, papa mau suka marah-marah, papa mau suka caci maki kita, papa mau suka membenci kita, kita harus tetap melakukan kebaikan dengan cara mengasihi. Ya. Nah, sekarang Kakak Vita mau tanya, Max, Ya, Kak Vita. adik-adik di rumah sudah sadar atau belum sekarang? Iya, Kak Vita, Max sadar. Sudah sadar? Iya. Adik-adik di rumah semua sudah sadar? Kurang keras, sudah sadar? Sudah. Nah, mari sama-sama kita melakukan kebaikan dan tebarkan benih kebaikan di mana saja kita berada. Di rumah untuk mama dan papa yang belum bertobat, di keluarga untuk oma, opa, om, tante, kakak, adik yang belum bertobat, di sekolah walaupun online, tapi kita harus terus menyebarkan kebaikan bagi teman-teman kita yang belum bertobat. Oke, Kak Untuk Vita. ibu guru yang belum bertobat. Nah, untuk tetangga-tetangga rumah yang belum Iya, bertobat. Kak Vita. Terus tebarkan kebaikan. Amin. Amin, Kak Vita. Amin. Max diberkati hari ini, amin. Diberkati, Kak Nah, Vita. sekarang Kak Vita mau tanya, bagaimana caranya Max mau menyebarkan kebaikan bagi orang lain? Poin pentingnya tadi Max harus apa dulu? Apa ya, Kak Vita? Kak Vita ulangi dong. Ulang lagi, astaga. Poinnya Max harus sadar. Max harus apa? Sadar. Teman-teman juga ya harus sadar ya. Harus sadar karena teman-teman dan Max sudah dikasihi lebih dahulu. Kita mulai Amin. lagi sebelum tutup nih. Bagaimana caranya Max dan adik-adik di rumah mau menebarkan kebaikan? Harus apa dulu? Harus sadar. Ya. Pintar. Max kayaknya ngantuk nih. Oke, siap sekali lagi. Bagaimana caranya supaya Max mau menyebarkan kebaikan bagi orang lain? Max harus apa dulu? Harus sadar, Kak Vita. Amin. Harus sadar bahwa kita sudah dikasihi Allah lebih dahulu. Amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yeay. Adik-adik di rumah siap untuk menyebarkan kebaikan bagi banyak orang, amin. Amin, Kak Vita. Amin. Siap untuk menuai banyak jiwa lewat adik-adik punya kesaksian hidup, amin. Amin, Kak Vita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, Max. Adik-adik di rumah mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Hamba berdoa Tuhan bagi semua adik-adik hamba yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam bentuk kata-kata yang sederhana, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus sementara bekerja aktif dalam kehidupan adik-adik hamba yang sementara menyaksikan di hari ini. Tolong mereka Tuhan Yesus, walaupun mereka masih kecil, tapi tolong mereka agar mereka menjadi anak-anak yang suka menyebarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Baik di lingkungan rumah mereka, keluarga mereka, lingkungan tempat bermain mereka, bahkan di lingkungan sekolah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saat ini Roh Kudus sementara bekerja dan kami akan melihat bahwa penuaian jiwa terjadi besar-besaran melalui kehidupan bahkan kesaksian hidup dari adik-adik kami yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Mama Ai minta semua bangkit berdiri ya.
untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami dan menguatkan kami dengan firman-Mu supaya kami menyebarkan kebaikan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dipenuhi dengan sukacita. Saat ini pun juga kami mau berdoa buat anak-anak kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan mereka berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka berada dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan bagi mereka yang sakit saat ini. Kami percaya Tuhan mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa kepintaran, kecerdasan, hikmat yang dari Tuhan mengalir buat mereka. Kami juga berdoa bagi mereka supaya mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel nyata atasmu dan engkau menjadi anak yang luar biasa di mata Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.